Dunia ini adalah hanya fatamorgana. Hanya permainan yang melalaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Ini jilbab warna-warni gini ya. Iya. Ini hasil rapat mah. Pakai baju apa, jilbab apa rapat dulu. Kemarin sore udah disetrika, udah digantung, udah diliatin aja gitu ya. Yang ini kayaknya biji saga. Merah hitam, iya. Ini ada ungu hitam, ungu apa mah? Warna terong. Ini merah putih mah? Bendera merdeka. Iya. Hijau putih? Kolor heyo. Ya ini dia, siraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Coba kita bacakan ya, dari mana saja berasal. Coba ucapkan salam. Yang pertama adalah Majelis Talim Alvin Fadur Rahman Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majelis Talim Al-Ikhlas Cipicung Bale Endah Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum oleh-oleh. Abdi mah, iya, saya senang. Kita nyuguhin enggak? Kirim iya. Alhamdulillah bahagia lah. Hidup itu harus bahagia, betul dinikmati, disyukuri. Karena banyak sekali orang stres mengakhiri hidup begitu saja. Nih, kurang bahagia. Betul, stres mengurus skripsi nih. Mahasiswa ini pilih mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Gara-gara stres untuk skripsi. Jadi seorang mahasiswa berinisial AA, usianya baru 22 tahun. Ini di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, ditemukan tewas tergantung di rumahnya. Korban sempat curhat ke keluarganya terkait skripsinya yang belum selesai. Korban ditemukan keluarganya tewas tergantung. Saksi menyebutkan dirinya hendak masuk ke dalam rumah tapi terkunci pintunya dan juga memanggil korban namun tidak ada jawaban. Hingga akhirnya saksi melewati jendela dan menemukan korban tewas tergantung. Oh, pintunya dikunci sama dia? Iya, terus udah tergantung. Itu kakinya kelihatan, Pan? Itu mah cuma visual saja mah. Tapi ini juga cerita dari Andin, kreatif kita juga. Dia mahasiswi di salah satu perguruan tinggi, di salah satu kota. Teman-temannya juga banyak yang sudah bunuh diri dan hampir bunuh diri. Kenapa mereka? Orang yang bunuh diri itu orang yang tidak beriman. Dan Allah menyatakan mereka orang kafir. Coba Ipan lihat di dalam surat Yusuf 87. Wala tayasu mir rahillah innahu la yayasu mir rahillah illal qaumul kafir. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali dia golongan orang kafir. Ya, Allah yang menyatakan. Ya. Mereka semua orang-orang kafir. Dan katanya mas, saya pernah ngobrol dalam sekolah, kenapa zaman sekarang tuh banyak dikit-dikit bunuh diri, bunuh diri. Karena dari kecil hidupnya tuh sudah digampangkan. Contoh, kita mau bikin apa tuh, kok dulu kan harus nasi aja gitu. Ya. Harus nyuci dulu, harus apa dan lain-lain. Mau mie itu harus bikin dulu, bubur harus bikin. Sekarang apa-apa tinggal instan. Tek. Jadi kesulitan sedikit saja stres. Aduh, ini gimana? Mental dia. Gitu dia, iya. Beda, Pan. Kalau dulu zaman mama, tahun 50-an, sekolah itu jalan kaki. Maksimal naik sepeda itu udah gaya. Iya. Sekarang
naik angkot, naik ojek, antar jemput orang tua. Iya, Mudah iya. kan? Mereka tidak siap mental, tidak dipersiapkan. Mudah-mudahan keluarga kita terhindar dari hal demikian ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai dunia itu tempatnya lelah dan letih. Memang betul. Mama koreksi tadi yang bunuh diri itu bukan laki-laki tapi perempuan mahasiswi. Tapi enggak perempuan kalau laki-laki sedang banyak terjadi. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dunia itu tempatnya lelah dan letih. Dunia ini adalah perjuangan. Perjuangan perlu dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan, hidup kita tidak akan berhasil. Ini ujian. SD ujian lulus naik SMP. Betul? SMP ujian lulus naik SMA. Jangan Anda tinggal diam. Tahun besok ujian lagi SMA. Lulus naik S1. Ujian lagi lulus naik S2. Ujian lagi lulus naik S3. Pertanyaannya ibu sudah S berapa? S teler. Kalau lulus. Makanya ujian wajib lulus. Bu, hidup tanpa ujian gak bakal ada peningkatan. Betul? Peribahasa mengatakan, makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Tapi tetap tegar, dia kuat. Masya Allah. Coba, perbandingannya. Ada seekor monyet, dia di pohon yang tinggi. Ada angin topan, pegangan kenceng. Kenceng. Artinya perjuangan dia. Yang namanya kita hidup. Jangan ngegampangin yang dianggap enteng. Iya, iya. Kecil. Terbuai. Justru yang dianggap enteng membuat kita lalai. Makanya perjuangan itu perlu pengorbanan. Contoh. Anda silakan lihat Al-Hadid ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafahurun bainakum bil amwali wal aulad. Dunia ini adalah hanya fata morgana. Hanya permainan yang melalaikan. Berlomba-lomba di antara kalian. Apa yang lombakan? Harta dan anak turunan. Orang bangga dengan harta. Wah, rumah saya. Tapi kata Allah dalam ayat ini, ibarat mereka yang mereka banggakan. Ibarat petani yang melihat kebun hijau. Royo-royo, mereka bangga. Lalu ditimpa kena hama, menguning, mati semua. Kenapa? Mereka lalai dengan dunia. Ya. Tidak ada perjuangan di alam dunia. Anda silahkan lihat. Yang namanya hidup di alam dunia ini perlu perjuangan. Makanya kata Allah tuh di dunia mah. Pengen makan nasi, nanam dulu padi. Pengen singkong, nanam singkong. Nggak ujug-ujug ada. Semua pakai proses. Ya. Nah, kenapa banyak yang bunuh diri? Ngamuk capek. Karena mereka biasa hidup instan. Jangan jauh. Orang yang seumuran saya, yang lahir tahun 50-an. Pergi sekolah jalan kaki, paling gaya naik sepeda. Tahu gaya? Gaya. Keren. Sekarang, naik angkot, naik ojek, antar jemput sama orang tua. Dulu di zaman saya, kalau kita pengen bikin peyek, numbuk beras dulu. Ditampi. Direndam sekian jam. Tumbuk. Ayak. Jadi tepung baru bikin peyek. Sekarang tepung udah jadi. Iya. Kelapa udah jadi. Iya benar. Semua pakai proses. Ya Allah. Dulu harus gitu sampai Dulu kena. kelapa kita ngambil dulu ke pohon. Dikupas dulu sambuknya. Dibelah batoknya. Dicokel. Parut sampai keringetan ngucur dari sini. Gila. Peras. Ini keparut. Saya juga pernah tuh. Sekarang mah udah ada santan jadi. Udah jadi. Semua serba mudah. Jadi anak-anak sekarang tidak ada yang berjuang parah. Iya. Mereka taunya ada beres. Iya. Panas dikit nangis.
Jalan dikit capek. Makanya nih lihat. Bagaimana Allah mengajarkan. Rasulullah awalnya dilawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Seorang gubernur Mekah yang kaya raya, yang luar biasa hebatnya. Serba ada. Kemana-mana dihormati, dihargai orang. Kelak kakeknya meninggal. Siapa yang merawat beliau? Abu Thalib. Aneh tapi nyata. Abdul Muthalib punya anak laki-laki 10 orang. Yang kebanyakan kaya raya dan pejabat. Aneh tapi nyata. Kenapa Muhammad yang yatim piatu dirawat oleh anak Abu Thalib? Oleh anak Abdul Muthalib yang bernama Abu Thalib. Yang hidupnya miskin. Ternyata Allah berikan pelajaran buat kita. Ngasuh anak jangan diulur. Ibarat main layangan. Kadang dikasih, kadang tidak. Kadang diulur, kadang dikedet. Itu gambarannya. Sampai sejarah mengatakan. Abu Thalib saking sulitnya kehidupan. Keponakannya Muhammad pengen makan, nggak ada makanan. Ambil kerikil panas, diikatkan di perutnya. Itu pelajaran. Bahwa hidup adalah perjuangan. Harus menahan diri. Tidak semua keinginan itu dikabulkan. Ada perjuangan. Ini harusnya. Anak-anak sekarang kenapa? Karena mereka nggak siap mental. Yang mereka harapkan ada instan, digampangin. Makanya orang yang benar-benar berjuang niatnya karena Allah, dia wajib siap apapun yang terjadi. Bukankah di dunia ini ujian? Wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Semua dapat ujian, ujian buruk, ujian baik. Dan kembali kepadaku. Mempertanggungjawabkan permasalahan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah jamaah Irfan Hakim apa roji'unya doang. Hebat. Oke. Tapi mereka bisa bertanya juga, Ma. Boleh. Kita coba ya, Ma ya? Iya. Coba. Bagaimana perjuangannya hidup? Coba, boleh. Siapa yang mau nanya? Sok. Sebelah sini, Mah. Parna naon Ipan Made? Saga, hideung beureum. Sok. Beureum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Minarti dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cipicung, Bale Endah, Bandung. Oke, Cipicung. Tanya Mama yuk. Ayo. Begini Ma. Bagaimana coba? Ya, saya ibu rumah tangga. Saya juga sama. Oh iya. Tapi bukan. saya juga bekerja selain di rumah tangga di luar, maksudnya seperti itu Ma. Dan saya selalu menyelesaikan kedua pekerjaan itu. Di rumah ada anak saya laki-laki. Suami saya juga tentu laki-laki ya. Ya iyalah. Sri ngarang wes ya. Iya. Terus pertanyaannya Ma. Apakah yang maksudnya saya selalu mengeluh Ma di Mael. Letih, lesu, lungle, lemes gitu ya. Lalu harus lihat. Iya. Letih, lesu, Limael. 5L. Aku ini di Mail. Oh, 5L. Ipan ternyata ganteng-ganteng BOLOT. Kan kata Mama ganteng itu kepanjangan jalur apa? Gangguan telinga. 5L. Iya, betul, Lemah, Ma. letih, lesu, lunglai, Loyo. loyo. Lulus riat. Iya, betul. Pertanyaannya, Ma. Apakah pekerjaan yang saya sudah kerjakan itu menjadikan ibadah buat saya atau hanya dapat 5L saja, Ma? Oke. Apakah ketika mengeluh pahalanya hilang? Hilang Sri. Anda silakan lihat Al-Ma'arij 19 sampai 22. Innal insana khuliqa haluan. Wa idza masau saru jasuan. Wa idza masau khairu manuan. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun. Kata Allah, manusia kerjaannya berkeluh kesah. Kalau mereka punya masalah berkeluh kesah, ngomong sama semua orang. Kalau mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, kata Allah diam, gak ngomong sama orang. Ditelan sendiri. Satu, kelompok yang kedua, illal musallin. Kecuali orang yang sholat, yang sholatnya daim, senang susah,
nggak ngeluh sama orang, ngeluhnya sama Allah. Artinya Anda golongan yang pertama yang dibenci oleh Allah hanya berkeluh kesah. Jadi salah. Tidak ada pahala sama sekali. Kenapa? Ibadah yang diterima oleh Allah syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dinahu hunafa. Tidak aku perintahkan tiada dalam ibadah kepada Allah kecuali memurnikan ketaatan hanya untuk Allah. Nah, yang kedua, ibadah yang diterima itu ittiba sesuai yang Rasul ajarkan. Rasul ajarkan ibadah yang diterima kalau dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan libtigha'i maradatillah. Kalau ngeluh LL 5L 10L kasri, artinya Anda sia-sia. Dunia dapat, akhirat kosong. Begitu. Oke. Ya. Terima kasih Mama penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Harusnya Sri berpikir begini. Alhamdulillah saya masih sehat, bisa Ya. kerja. Iya, betul. Tapi satu pesan dari saya. Ya gimana, Eyeshadow-nya yang satu belum dipakai. Lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat, lihat. Sebelah kanan doang ya kan? Kanan ada orange, yang kiri kosong. Tuh. Tadi kena air, Kayak pas gini, ayo, ayo, baru gitu langsung pergi. Baru sebelah itu tuh. Kata Mpo ya Ipan mana ya? Ingat-ingat. Tuh, lihat, lihat, lihat. Lihat. Iya bener, bener, iya bener. Eyeshadow-nya sebelah. Kayaknya modus dia pingin dekat sama saya. Oh, loh. Sudah cukup ya, terima kasih ya. Tuh, tapi mengeluh itu cuma ucapan, tapi efeknya bisa besar ya, Maya. Betul. Karena ucapan ini cerminan hati. Iya, iya, iya. Merudul kena mulut gitu. Iya, iya, iya. Dan juga kalau kita bekerja, ngomong capek, lebih capek nggak punya pekerjaan daripada capek pas lagi kerja gitu ya, Maya. Allah berikan tenaga buat dipakai, berikan tubuh dipakai, berikan kekuatan dipakai, sering dipakai terlatih makin kuat makin kuat. Kalau ngeluh letoy loh. Jangan bercanda Quran yang bicara. Iya. Saking letoynya eyeshadow cuma sebelah mah letoy. Pohon. Mendingan jika mama tuh kudu make lah akhirnya. Satu orange, satu kosong. Oke, yuk tunjukkan kita semangat, tepuk tangannya mana Ibu, ayo. Ya. Berkebutuhan khusus, gitu. oke. Tapi fisiknya lengkap. Lengkap gitu. Jadi nggak bisa sholat. Usia gitu. berapa?